Sama Pak. Oh, Pak Asif. Makin main awe-awe kayak demenan aja. Dari tadi gue dengar lu ngomong apa sih? Ini tapi nyambung juga dikit. Kenapa Pak Ade? Ati. Kenapa? Ati. Kenapa? Dia suka datang ke rumah Pak Amir. Suka datang ke rumah Amir. Maksudnya? Tempo Pak Amir suka datang ke Ibu Ati. Iya, karena Pak Amir udah lupa malu, lupa ingetan, udah kayak repik. Ya, betul aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rin, Saya Pak RT. main gini hari lo. Pak RT senang bener main ginian, Pak RT. Hah? Senang bener main catur. Ini Iya, Pak RT. catur. Iya, catur sama-sama kata kocak. Apa Rin? Ini saya malah mau minta bantuan nih Pak RT nih. Kalau Pak RT kagak bantu, rasanya kampung bisa kotor nih. Yo, ada perlu apa? Saya minta bantuan Pak RT. Ini kampung bisa kotor kalau diantepin aja. Kan Pak Amir udah pikun. Jadi mau ngapain? Melaporan. Laporan? Iya. Laporan apa? Bapak Amir ini biar sebagaimana mungkin Pak RT kudu turun tangan. Mesti cariin penghulu. Pak Amir? Iya, soalnya Pak Amir sama Ibu Ati bikinan deket Pak RT. Ngapa Pak Amir? Ngapa Pak Amir pikun? Sakit? Iya, kayak orang kurang ingetan pikun. Kurang ingetan? Iya, pikun. Memang mulai sakit apa dia? Mulanya mah bukan sakit apa-apa, mulanya mah dikemplang sama gayung. Oh, geger otak. Itu rasanya mau begitu, rasanya mah kali tuh apa saluran darah mengambat kali. Sekarang jadi pikun. Ibu Ati udah setuju bener mah kawin sama Bapak Amir. Saya sempang nanti ujung-ujungannya. Itu kalau otak rusak seperti kayak orang pikun dong. Apaan? Dari tadi gue kata pikun. Gak beda kalau pikun. Lah iya memang pikun. Ini mau apa? Ini Ibu Ati, ini kayaknya emang dia mau pengen kawin sama Pak Amir. Ini lama-lama kalau diantep-antep aja bisa kumpul kebo. Pak Amir pengen kawin. Iya. Kawin sama siapa? Ibu Ati, Sama siapa? emaknya si Mamat. Oh di situ? Iya. Nori? Wah, Nori. Lah Nori mah kalau punya laki 2 hari juga mati lah orang ambekan ini. Jadi sama siapanya? Sama Ibu Ati, emaknya si Mamat. Main Mamat? Ibu Ati? Dari tadi. Sama Ibu Ati? Iya. Kenapa mana Turin? Jadi ini biar sebagaimana mungkin Pak RT turun tangan. Kalau kagak dicariin penghulu, soalnya ini dulu Bapak Amir mah udah lupa ingetan. Jadi udah pernah Pak Amir datang ke rumah Ibu Ati, apa ke Ibu Ati yang datang ke rumah Pak Amir? Rasanya mah ini emang Pak Amir, Ibu Ati demen, Pak Amir juga mau datang orang pikun. Ibu Ati sama Pak Amir udah kayak saya sekata. Ini apa? Sama Pak. Oh, Pak Asif. Makin main awe-awe kayak demenan aja. Dari tadi gue dengar lu ngomong apa sih? Ini tapi nyambung juga dikit. Kenapa Pak Ade? Ibu Ati. Kenapa? Ibu Ati. Kenapa? Dia suka datang ke rumah Pak Amir. Suka datang ke rumah Pak Amir. Maksudnya? Tempo Pak Amir suka datang ke rumah Ibu Ati. Iya, karena Pak Amir udah lupa malu, lupa ingetan, udah kayak orang pikun. Emang pikun udah. Terus kalau Amir pikun yang bilangin sama gue emang gue dukun. Bukan. Maksudnya bukannya dukun. Saya juga tahu Pak Ansip bukannya dukun. Lagi juga kalau Pak Ansip belum tentu maju jadi dukun. Ini maksudnya cariin penghulu supaya dia nikah. Jangan sampai di kampung banyak kumpul kambing. Tuh.
Oh, yang nggak nikah lagi? Iya, saya selempang. Kambing sampi. Kebo, bego. Kumpul-kumpul. Iya, nanti kelama-lamaan gua kagak mau, orang deket, laki sama perempuan. Kumpul udah biasa, lu aja kumpul. Kumpul juga saya mah bukan kumpul kebo, saya mah menirin kumpul. Sama Ya. juga bola budang. Itu begini, nanti gua ngobrol dulu sama Pak RT. Sebab biar bagaimanapun dia kan atasan gua, ya kan? Nanti gua ngobrol dulu apa nanti penjelasan dia. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ini begini, jangan sampai adalah lingkungan kita ini cemar. Nah. Omongan orang gitu ya enggak. Mhm. Jadi kita harus selesaikan itu. Nah. omongan itu. Memang kita perlu begini Pak RT, yang saya maksud tadi ya. Di kampung begini jangan sampai ada warga kita tuh yang kira-kiranya perbuatannya melanggar dari segala peraturan. Nah. Kalau pendapat Pak RT ini antara Pak Amir dengan Bu Eti ini bagaimana jalan keluarnya? Ini begini, Li. Mengenai persoalan di wilayah kita, di desa kita ini jangan sampai membuat kekotoran yang hutan-hutan. Makanya, Ya enggak? bener Pak RT. Apalagi itu menjalankan maksiat. Ya enggak? Dilarang oleh hukum agama dan hukum negara. Betul Pak RT. Jangan sampai terjadi begitu. Jangan sampai buat omongan orang luar. Nah, iya. Udah buktinya dulu model Semali. Dia. Emang dulu pernah begitu? Ini pindah lagi ke gua. Ini aja urusin. Kali waktu sama si Omas kan begitu lama hubungan itu ya kira-kira ada hampir 1 tahun. Ya enggak? Untung belum sampai bunting. Ini menjadi bukan laporan aja Amir, jadi gua aja yang ngomongin kemarin tuh ya. Itu kan apa namanya penasehat. Ini begini Pak RT. Kalau saya sih kagak jadi permasalahan, nggak bahannya itu kampung apa kampung bengek. Itu ngapa ibu Bupati begitu diam aja. Saya mau nggak jelek. Yang udah tentu mah yang jelek. Ansip. Asik, jelas, jelek. Jelek. Soalnya mau nggak mau pasti kan sering keliling ngapa jantepin aja. Umpamanya ada omongan apa nih? Wah, desa mana? Mengek. Mengek. Iya. Emang nggak ada petugasnya? Nah. Kami jelek. Mah ansip. Umpamanya sekarang orang kampung bengek, baik urusan apa semuanya rapi, sehat, beres, nggak ada yang kokok bikin ruwet. Siapa yang bagus? RT. RT. Ngapa ada orang nyolong ayam? Siapa yang jelek? Gua. Ayo ya saya jelek ke gua. Gua nggak perlu minta bisa gua. Iya, Darin. Nanti gua selesaikan. Ini saya mohon supaya cepat Pak RT. Soalnya ini bikin lama saya udah nggak kuat jagain Pak Amir. Pak Amir udah nggak punya malu. Langsung kita bawa aja Pak Amil ke sono. Maksudnya? Tikain. Ya kalau Pak misalnya emangnya persetujuan Pak RT begitu, saya sebagai petugas ya apa salahnya memperbaiki segala persoalan? Omongan lu kan segala ngangkat-ngangkat begini lu apaan sih? Lah ngomong kayak cacing kepanasan. Ini maksudnya begini Pak RT. Karena Pak Amir otaknya lagi nggak benar, dia lagi pikun. Yang udah tentu mau Pak Amir nggak mungkin dia mau sama Ibu Ati lagi gua. Beres, pokoknya di situ. Lu tenang. Semua gua beresin. Nanti diurus. Gua urusin semua. Nah, itu yang saya mau Pak RT, Pansip. Sekarang kalau lu mau pulang aja duluan. Mungkin selesai di kelurahan nanti gua berangkat ke sana. Iya. Ya kan? Pak Pansip. Pokoknya beres dah. Ya. Ini saya permisi pulang. Iya, ya. Saya permisi ya. Iya. Pansip ya. Oh iya. Ayo. Iya, sama-sama. Pak RT, permisi. Oh iya. 0264 301 318. Bagaimana? Lah bagaimana? Suka begitu. Orang gila kabelnya ada nih. Kemari aja, kemari. Mari mau kemana? Kabelnya kagak ada. Ngobrol sama Mali. Mulai gila nih orang nih. Itu bisa diatur. Diaturnya bagaimana? Kabelnya cuma ini doang sedikit. Lah, apa saya kesana apa? Apa kamu kemari? Mendingan Pak RT kesetrum. Iya. Ya. Kabelnya kagak ada. Kabelnya kagak nih. Tuh lihat apa tuh? Kabelnya putus deh. Dari tadi kan nggak putus. Nyambungin bisa. Kenapa? Enggak juga kok. Kan udah bilang. Copot leh. Ya ketahuan kabelnya kagak, ketahuan dia aja. Sekarang
gimana kita selesaikan sebelum itu warga kita Pak RT, mau nggak mau kita sebagai aparat harus menjelaskan secara kekeluargaan. Ayo kalau gitu kita ini dah bagaimana caranya baiknya ya nggak? Oke.